Bagaimana memilih agen asuransi yang tepat? Agen asuransi merupakan pihak yang berperan untuk menjembatani nasabah dengan perusahaan asuransi. Peran dari agen asuransi ini sangat penting loh, sebab selain bergerak sebagai perantara, agen tersebut juga sebagai pihak yang akan menjelaskan produk dengan jelas dan detail, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahpahaman tentang produk. Rasa kurang nyaman memang terkadang timbul ya saat didatangin oleh agen asuransi. Beberapa orang terkadang menyamakan agen asuransi dengan salesman yang bagi sebagian orang cukup annoying ya, mengganggu. Dan memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya, sebab agen asuransi memang bekerja untuk menjual produk asuransi. Terlepas dari plus minusnya hadirnya agen asuransi, tetap saja perlu diakui bahwa kehadiran dari agen asuransi diperlukan masyarakat yang membutuhkan produk asuransi. Jika ingin melakukan pembelian produk, ada banyak keuntungan jika melalui namanya agen asuransi. Memilih agen asuransi yang tepat memang memerlukan tips tersendiri, sebab membeli asuransi tidak semudah membeli sebuah baju atau produk lainnya. Asuransi ini menyangkut masalah finansial untuk tujuan jangka panjang lagi. Di samping itu, dana yang dikeluarkan juga harus konsisten untuk jangka panjang dan sangat besar. Anda perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini sebelum menentukan agen asuransi yang akan Anda pilih. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih agen asuransi. Yang pertama, pastikan agen asuransi yang akan dipilih memiliki lisensi. Seperti berikut ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini salah satu contohnya ya. Pilih agen asuransi yang memiliki lisensi semisalnya dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Jadi semua perusahaan asuransi merek apapun ya di bawah naungan namanya AAJI. Lisensi ini menjadi bukti bahwa si agen asuransi telah memiliki pengetahuan, pelatihan, dan dapat dipercaya. Kira-kira seperti itu kartu lisensi yang tadi saya jelaskan tadi, teman-teman. Nasabah atau teman-teman yang mau mengambil suatu produk asuransi berhak untuk melihat lisensi tersebut. Saya dan tim tidak hanya memiliki lisensi ini, tapi di tahun 2019 saya juga menerima piala penghargaan dari AAJI kategori top leader by recruitment peringkat nasional dari semua merek perusahaan asuransi. Bisa dilihat. Oke. Yang kedua, kalau tidak paham dengan apa yang ditawarkan, maukah memilih agen tersebut? Agen asuransi yang ideal pada umumnya adalah yang paham betul mengenai asuransi. Penjelasannya bukan hanya mengenai manfaat asuransi loh, melainkan memberikan pertimbangan dan bahkan solusi pada calon nasabah. Sangat diharapkan agen asuransi dapat memberi pengetahuan baru mengenai asuransi pada calon nasabah. Bahkan solusi yang tepat atau jitu untuk para nasabah dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga produk yang diambil diharapkan bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang timbul di kemudian hari jika terjadi risiko sakit kritis. Apabila paham dengan informasi yang agen asuransi sampaikan, pilihlah agen asuransi tersebut. Jika tidak, cobalah bertanya di bagian mana Anda tidak paham. Jadi, Anda tidak boleh merasa tidak enak. Nggak apa-apa, Anda bertanya sampai Anda mendapatkan jawaban yang sesuai, yang Anda harapkan. Bila tetap tidak menangkap maksudnya, lebih baik cari agen asuransi yang lain yang Anda bisa percaya. Yang ketiga, cari tahu pengalaman dari agen asuransi. Ini sangat penting. Berapa lama agen asuransi melakoni perannya? Ini penting banget. Lamanya pengalaman sebagai agen asuransi yang dijalani dan banyaknya asuransi yang sudah terjual membuktikan bahwa agen asuransi tersebut boleh jadi sebagai pilihan. Bahkan juga bisa jadi salah satu indikator penting, yaitu selama berada di perusahaan asuransi tersebut, sudah berapa kali menerima penghargaan atau reward dari perusahaan asuransi tersebut. Biasanya, perusahaan asuransi setiap tahun akan mempublikasikan nama-nama dari agen atau leader yang berprestasi. Yang keempat, jangan memilih yang sulit dihubungi. Wah, ini sangat jelas banget ya. Ini agent namanya hit and run. Sudah closing dengan nasabah ditinggal pergi begitu aja. Sering dengar seperti itu ya. Saat sedang kebingungan menyangkut asuransi yang dimiliki, saat-saat seperti itulah Anda membutuhkan bantuan dari namanya agen asuransi. Meskipun Anda bisa juga langsung ya menghubungi perusahaan asuransi tersebut. Kecewanya andaikan agen asuransi tersebut benar-benar sulit dihubungi, apalagi sudah meninggalkan perusahaan asuransi atau bekerja atau kembali ke bisnis yang di luar tidak ada hubungannya dengan asuransi. Anda pun merasa bahwa layanan yang diberikan jauh
dari kata memuaskan. Agar terhindar dari hal tersebut, ada baiknya bertanya apakah agen asuransi tersebut mudah dihubungi, apakah pekerjaannya Anda jalankan saat ini untuk jangka panjang, atau cuman sekedarnya. Nah, kalau zaman sekarang gampang. Sekali lagi tinggal dicek di medsos kegiatan sehari-hari dari agen tersebut yang dipost. Begitupun juga dengan agen asuransi yang sudah pindah dari perusahaan asuransi A ke asuransi B. Anda nggak usah khawatir. Selama agen itu masih eksis di perusahaan asuransi, percayalah agen itu pasti akan membantu untuk proses klaim. Ya, begitupun juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diperlukan di kemudian hari sehubungan dengan asuransi yang sudah Anda ambil. Oke, yang kelima adalah tahu bagaimana merencanakan keuangan. Agen asuransi harus tahu bagaimana merencanakan keuangan nasabah tersebut. Dapat memperoleh penjelasan kalau asuransi itu memang bagian dari strategi keuangan. Banyak juga ya agen asuransi yang saat ini bisa mengambil seminar atau kursus tambahan atau mengambil sertifikasi tambahan seperti Register Financial Planner ya. Di samping itu, agen yang baik juga akan ikut serta membantu kalkulasi besaran premi sehingga tidak akan mengganggu cash flow keuangan calon nasabah. Ini penting banget. Berapa persen yang harus disisihkan dari uang yang masuk, yang kita terima bersih ya dari pekerjaan atau dari bisnis kita. Agen harus mampu bisa menjelaskan, menghitung ya, bukan hanya sekedar mendapatkan sejumlah uang premi yang diharapkan karena target ya, tapi juga bisa merencanakan karena ini sifatnya jangka panjang. Jadi sehingga nasabah tidak hanya store premi dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun, tapi bahkan bisa untuk 10 sampai 20 tahun. Memang benar-benar uang yang harus disisihkan dari sejak awal, tidak mengganggu uang kebutuhan biaya yang sudah dipos ke biaya-biaya yang lain. Nah, yang keenam, pastikan agen asuransi bisa diandalkan. Apabila saat ini Anda ingin mencari atau memilih agen asuransi yang terpercaya, pastikan bahwa agen tersebut sanggup dan tampak dengan nyata peran pentingnya bagi Anda sesuai dengan yang dibutuhkan. Pastikan agen asuransi bisa diandalkan dari proses awal sampai akhir, terutama saat pengajuan klaim. Mungkin juga bisa dilihat beberapa nasabah yang memang sudah pernah ditangani klaimnya, ya kalau memang ada. Agen asuransi yang dipilih harus bisa menjadi pemecah masalah dan pemberi solusi kepada nasabahnya. Ingat, sekali lagi, jangan sungkan dan segan untuk bertanya-tanya kepada agen asuransi tentang produk yang Anda beli. Jika Anda sudah yakin dengan produk yang Anda beli, begitu juga dengan kredibilitas dari agen tersebut, langsung lakukan tanda tangan untuk kontrak polis asuransi tersebut. Karena jika Anda menunda terlalu lama dan kebanyakan mikir, malah terlalu banyak milih, itu juga akan merugikan Anda sendiri loh. Agen asuransi tidak pernah rugi, tapi Anda akan rugi. Kenapa? Karena jika sebuah risiko terjadi di kemudian hari, namun Anda belum memiliki polis asuransi yang memadai, maka Anda sendiri dan keluarga yang akan terkena musibah tersebut, bukan agen asuransi. Demikian video saya. Jika Anda kebingungan untuk memilih agen asuransi yang tepat, silakan hubungi tim asuransiindonesia.id. Tim kami sangat berpengalaman dan terpercaya, siap untuk melayani dan membantu Anda untuk berdiskusi, ya untuk konsultasi. Dan itu sifatnya gratis. Anda nggak usah khawatir. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.